Sebelum lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Halo Sobat Kicau, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Di video kali ini saya mau bahas tentang burung ciblek sawah. Karena saya amati dari kemarin cukup banyak pertanyaan tentang burung ini. Dan saya rasa yang bertanya itu kebanyakan adalah teman-teman yang masih awam atau mungkin baru saja belajar memelihara burung ciblek sawah di rumah. Dan kebanyakan dari teman-teman itu agak kesusahan dalam perawatan burung ciblek sawah, terutama yang bahan dari ombyokan, untuk membuatnya bunyi. Jadi buat teman-teman yang kemarin banyak bertanya tentang burung ciblek sawah, Bang, saya sudah beli burung ciblek sawah, sudah dirawat selama 2 minggu, tapi kok nggak bunyi. Bang, saya sudah merawat burung ciblek sawah selama 1 bulan dari ombyokan, tapi suara burungnya itu hanya krek-krek saja. Tidak ada variasi yang keluar. Ataupun satu lagi, yaitu burungnya sudah dirawat lama, mungkin 1 bulan lebih, sudah mapan, tapi suaranya itu monoton. Yaitu ada suara krek-krek dan juga disambung dengan suara tembakan tapi tidak terlalu rapat. Nah, dari beberapa pertanyaan tersebut saya coba akan ulas di video ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin ingin membeli burung perenjak sawah di ombyokan, maka teman-teman simak video ini. Kebetulan sekali saya di rumah itu ada 2 ekor burung perenjak sawah. Dan kedua burung perenjak sawah saya ini berjenis kelamin jantan dan juga betina. Kedua burung ini sudah saya rawat cukup lama dan dulunya juga hasil dari ombyokan. Belinya dulu murah, sekitar 15 ribuan. Kemudian saya rawat hingga saat ini sudah sekitar 3 bulan. Nah, di depan kita ini kan sudah ada 2 ekor burung perenjak sawah. Jadi untuk yang jantan adalah yang di sebelah kanan. Sedangkan untuk yang sebelah kiri adalah burung ciblek sawah betina. Nah, kemudian kenapa sih burung ciblek sawah hasil ombyokan itu ketika kita rawat kok burungnya itu bunyinya susah, atau mungkin kalau bunyi monoton? Nah, sebenarnya ada beberapa faktor ya teman-teman. Faktor dari perawatan bisa, dari pakan bisa, lingkungan atau penempatan gantungan juga bisa. Tapi dari semua faktor tersebut, ada satu faktor yang menurut saya sangat bertanggung jawab, yaitu jenis kelamin. Jadi buat teman-teman yang ingin merawat burung ciblek sawah, kalau mau burungnya itu bisa gacor, variasinya banyak, tidak monoton, maka teman-teman harus rawat burung ciblek sawahnya itu yang jantan. Karena kalau betina suaranya itu sangat monoton sekali, terkadang hanya suara krek-krek saja. Kalaupun ada variasi lain, mungkin ada suara seperti tembakan, cik 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 cik, tapi tembakannya itu tidak bisa serapat burung jantan. Jadi suaranya itu masih ada jedanya. Nah, itulah mungkin yang menyebabkan burung ciblek sawah teman-teman itu dirawat di rumah sudah lama dari ombyokan, burungnya itu tidak keluar variasi ataupun sulit bunyi. Jadi besar kemungkinan burung yang seperti itu adalah burung ciblek sawah betina. Nah, jadi itulah penjelasan kenapa burung ciblek sawah itu susah bunyi ataupun bersuara monoton, dikarenakan burung ciblek sawahnya berjenis kelamin betina. Nah, dari jawaban saya ini pasti teman-teman akan bertanya, lalu bagaimanakah cara membedakan burung ciblek sawah jantan dan betina? Nah, untuk membedakan burung ciblek sawah jantan dan betina itu memang cukup sulit kalau dilihat dari tampilannya. Karena burung ciblek sawah bertipe monomorfik, yaitu antara jantan dan betina memiliki tampilan yang sama. Jadi buat teman-teman yang masih awam, saya rasa akan kesulitan untuk membedakan jantan dan betinanya. Karena kedua burung ini tampilannya benar-benar sama antara jantan dan betina. Bahkan teman-teman bisa lihat dari kedua burung ciblek sawah ini, yang sebelah kiri adalah betina, yang sebelah kanan adalah jantan. Jika kita amati, burung betina saya memiliki bodi yang lebih besar, lebih panjang, dan terlihat lebih garang dibandingkan dengan jantannya yang agak kecil dan juga memiliki raut wajah yang tidak terlalu garang. Nah, inilah yang terkadang membuat teman-teman yang masih awam itu salah beli, dikira jantan ternyata betina. Karena kalau dari tampilan seperti ini, kita akan cukup kesulitan untuk membedakan jantan dan betinanya. Tapi teman-teman tidak usah khawatir, karena di sini saya akan bedah dan juga bongkar, dan juga memberikan ciri-ciri yang mendekati akurat untuk membedakan burung ciblek sawah jantan dan betina.
Selama setahun terakhir ini saya sudah mencoba untuk menganalisa tentang burung ciblek sawah. Yaitu saya berkali-kali membeli burung ciblek sawah dari Om Byokan hanya untuk memastikan seperti apakah sih burung jantan, apakah ada ciri-ciri yang akurat yang bisa kita jadikan sebagai patokan. Dan dari pengalaman setahun terakhir ini, akhirnya saya menemukan satu ciri-ciri yang mendekati akurat yang nantinya bisa teman-teman gunakan untuk memilih burung ciblek sawah jantan di Om Byokan. Nah, seperti apakah ciri-cirinya? Untuk ciri-cirinya, kita tidak perlu melihat dari segi tampilan, baik dari postur tubuh, warna bulu, ukuran kepala, bentuk kepala, warna paruh, ukuran paruh, itu tidak perlu. Karena ada satu ciri-ciri yang menurut saya sangat mendekati akurat. Dan sekarang saya akan perlihatkan ciri-ciri tersebut. Nah, jadi letak dari ciri-ciri tersebut memang cukup tersembunyi. Dan ciri-ciri ini hanya bisa kita lihat ketika burungnya kita pegang seperti ini. Tapi sebelum itu kita amati dulu. Ini adalah burung ciblek sawah saya yang jantan. Dari segi tampilan kurang lebih seperti ini. Kemudian, kebanyakan untuk membedakan burung ciblek sawah, kita pasti akan melihat pada bagian paruh bawahnya. Dimana kalau paruh bawah, bagian ujungnya itu ada hitamnya, dipastikan burung tersebut adalah jantan. Tapi ternyata itu masih tidak akurat. Karena teman-teman bisa lihat sendiri. Di sini burung ciblek sawah jantan saya bahkan tidak memiliki warna hitam di bagian ujung paruh bawahnya. Nah, kurang lebih seperti ini. Bahkan warna paruh saja agak pudar, tidak terlalu gelap. Nah, ternyata untuk warna paruh dan juga warna hitam di ujung paruh bawahnya tidak bisa dijadikan sebagai acuan untuk membedakan burung ciblek sawah jantan dan betina. Nah, sekarang saya akan tunjukkan salah satu ciri yang mendekati akurat, yaitu kita lihat pada bagian dalam lidahnya. Nah, kurang lebih seperti ini, teman-teman bisa lihat. Di bagian lidah burung ini, terutama di pangkal lidahnya yang paling dalam, itu terdapat 2 titik berwarna hitam. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di bagian lidah yang paling pangkal, itu ada 2 titik berwarna hitam. Nah, 2 titik ini hanya saya temui kepada burung ciblek sawah jantan. Karena yang betina tidak memiliki 2 titik hitam seperti ini. Dan ini sudah saya eksperimen selama setahun terakhir, dan kebanyakan burung ciblek yang saya pilih yang memiliki tanda seperti ini, atau ciri-ciri 2 titik hitam di pangkal lidahnya, itu menjadi burung jantan, dan kicauannya akan bervariasi. Nah, jadi hanya ini saja menurut saya, ciri-ciri yang mendekati akurat. Cukup teman-teman cari burung ciblek sawah di Om Byokan yang memiliki 2 titik hitam di bagian pangkal lidahnya. Nah, kemudian sekarang kita akan bedakan, dan kita akan lihat pada yang betina. Nah, ini adalah burung ciblek sawah betina saya. Bisa dilihat untuk tampilannya kurang lebih seperti ini. Burungnya besar, bongsor. Ya, saya yakin buat teman-teman yang nggak tahu ya, kalau saya nggak bilang ini betina, pasti banyak yang mengira burung ini adalah jantan. Padahal burung ini adalah betina. Sekarang kita lihat pada bagian paruhnya. Nah, untuk paruh, burung ini sama seperti yang jantan tadi. Tidak memiliki warna hitam di bagian ujung paruh bawahnya. Jadi warna paruh bawahnya itu benar-benar polos, tidak ada hitam di ujungnya. Nah, sekarang kita akan lihat pada bagian dalam lidahnya. Nah, ini dia, teman-teman bisa lihat. Untuk yang betina, di bagian lidahnya itu polos. Hanya berwarna kemerahan, dan tidak ada 2 titik hitam di bagian pangkal lidahnya. Nah, inilah salah satu ciri yang paling akurat dalam membedakan burung ciblek sawah jantan dan betina. Nah, jadi teman-teman bisa amati sendiri ya. Untuk yang jantan terdapat 2 titik hitam di pangkal lidahnya, sedangkan yang betina lidahnya itu berwarna polos, tidak ada warna hitam atau titik 2 hitamnya. Nah, jadi buat teman-teman di rumah, sekali lagi saya bilang, untuk membedakan burung ciblek sawah jantan dan betina, tidak perlu melihat bagian yang lain. Cukup lihat pada bagian dalam lidahnya. Nah, jadi seperti itulah teman-teman jawaban dari pertanyaan teman-teman kemarin. Jadi kalau burungnya itu susah bunyi, atau bunyinya hanya ngekrek saja, kemudian kalaupun ada variasi tidak banyak, tembakannya tidak rapat atau ngebrand, maka bisa dipastikan burung tersebut adalah betina. Karena hanya burung perenjak sawah jantan yang kicauannya akan sangat bervariasi, termasuk suara ngebrand yang sangat rapat dan juga tajam.
Oke, jadi saya rasa cukup sekian dulu untuk video kali ini. Semoga video ini dapat memberikan manfaat, edukasi, dan juga informasi untuk teman-teman semuanya. Terima kasih yang udah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dan salam kicau.